Nomor satu itu pertanyaannya tadi, bagaimana Ananda melakukan teknik evaluasi pembelajaran? Baik, Ibu izin menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Ya, Teknik evaluasi pembelajaran adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, di mana teknik evaluasi pembelajaran harus dipilih dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mungkin ada cara merancang evaluasinya, Bu. Yang pertama itu kita harus menentukan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran harus jelas, terukur, dan dapat dicapai oleh anak. Yang kedua itu memilih teknik evaluasi pembelajaran, di mana kita harus memilih dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin ada berbagai macam teknik evaluasi pembelajaran yang dapat digunakan seperti tes, observasi, penilaian kinerja, dan portofolio, Ibu. Yang ketiga itu oh ada begitu. Ya, yang ketiga ada membuat instrumen evaluasi pembelajaran, di mana instrumen evaluasi pembelajaran ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, di mana instrumen evaluasi pembelajaran harus dibuat dengan baik dan valid. Yang keempat itu Oke. melaksanakan evaluasi pembelajaran, di mana evaluasi pembelajaran dapat dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses pembelajaran. Untuk yang terakhir, Ibu, menganalisis hasil evaluasi, di mana hasil evaluasi pembelajaran harus dianalisis untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, di mana analisis evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk menyempurnakan proses pembelajaran, Ibu. Sekian jawaban dari Wiwi, Ibu. Oke, sangat lengkap ya, termasuk juga udah masuk dengan bagaimana cara merancang evaluasi pembelajaran yang Ananda bacakan tadi ya, termasuk itu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua lagi ya, jelaskan teknik analisis kurikulum PAUD Merdeka Belajar saat ini. Dari yang sudah kami pelajari, Ibu, mungkin teknik analisisnya itu ada yang pertama itu analisis dokumen, di mana analisis dokumen ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis dokumen kurikulum PAUD kurikulum Merdeka. Dokumen yang dianalisis berupa kurikulum, silabus, dan bahan ajar. Yang kedua itu ada analisis kebutuhan, di mana teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan peserta didik, guru, dan orang tua. Yang ketiga ada analisis konteks, di mana analisis konteks ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis konteks pembelajaran, Ibu, seperti lingkungan belajar dan budaya lokal. Yang terakhir itu ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kurikulum PAUD kurikulum Merdeka, Ibu. Sekian jawaban dari Wiwi. Wiwi kembalikan kepada Ibu. Oke, sangat bagus sekali ya apanya. Cuman mungkin lebih itunya bisa ditambahkan lagi itu dengan analisis lingkungan mungkin ya. Mm-mm. Ibu tambahkan dikit. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang ke yang ketiga ya. Bagaimana cara penyusunan perencanaan tahunan, rencana semester dan silabus? Udah, udah dengar? Izin Ibu, Ya, izin jawab. ya. Penyusunan perencanaan tahunan atau rencana semester dan silabus adalah langkah-langkah penting dalam mengatur proses pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan. Nah, penjelasan tahapan tersebut yaitu yang pertama penyusunan perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan adalah dokumen yang merinci kegiatan pembelajaran dan kurikulum yang akan dilakukan sepanjang tahun ajaran. Langkah-langkah dalam penyusunannya yaitu yang pertama analisis kurikulum, memahami dan menganalisis kurikulum yang berlaku termasuk kompetensi inti dan dasar yang harus dicapai. Yang kedua ada pemetaan kompetisi, yaitu membuat peta kompetisi dasar untuk setiap mata pelajaran, mencakup seluruh semester dalam tahun ajaran.
Yang ketiga ada penjadwalan, yaitu menyusun jadwal pelaksanaan kompetisi dasar secara sistematis dan realistis dan yang memperhatikan waktu yang tersedia. Oke. Yang keempat itu ada sumber daya, menentukan sumber daya yang diperlukan termasuk buku teks, bahan ajar, alat peraga, dan media pembelajaran lainnya. Yang kelima, evaluasi awal, yaitu menyusun rencana evaluasi untuk mengukur pencapaian kompetisi dasar dan akhir tahun. Yang kedua tadi ada penyusunan rencana semester. Rencana semester yaitu dokumen yang merinci kegiatan pembelajaran untuk suatu semester. Langkah-langkah menyusunnya meliputi yang pertama ada review perencanaan tahunan, yang kedua pembagian waktu, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat penilaian. Yang ketiga penyusunan silabus. Silabus yaitu dokumen yang membuat rencana pembelajaran untuk suatu mata pelajaran selama satu semester atau tahun ajar. Langkah-langkah penyusunannya meliputi yang pertama identifikasi kompetisi, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga materi kegiatan pembelajaran, yang keempat alokasi waktu, yang kelima sumber belajar, dan yang terakhir penilaian. Penilaian, ada implementasi, dan yang terakhir pengawasan. Baiklah, sekian jawaban dari saya, Bu. Ya, oke, masuk sekali jawabannya. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara penyusunan rencana pembelajaran mingguan atau RPPM dan RPPH-nya untuk harian? Baik Ibu, izin menjawab. Penyusunan rencana pembelajaran mingguan atau RPPM dan rencana pembelajaran harian RPPH adalah langkah-langkah penting yang untuk memastikan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis. Beberapa penjelasan penyusunan mengenai penyusunan RPPH dan RPPM, yaitu yang pertama penyusunan rencana pembelajaran mingguan, yang dimana RPPM ini adalah dokumen yang merinci kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam satu minggu. Langkah pertama yang perlu untuk membuat RPPM yaitu yang pertama analisis kurikulum, yang dimana analisis kurikulum tersebut meninjau kurikulum dan perencanaan semester untuk mengetahui kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai dalam satu minggu tersebut. Yang kedua, penentuan tema dan subtema. Untuk itu, menentukan tema mingguan dan subtema yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang telah ditentukan. Yang ketiga, penentuan tujuan pembelajaran, yaitu menyusun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam minggu tersebut berdasarkan kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kita merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan menarik, mencakup kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Kegiatan harus sesuai dengan tema dan subtema mingguan. Yang kelima, ada alokasi waktu, yang dimana menentukan alokasi waktu untuk setiap kegiatan pembelajaran, memastikan bahwa semua kompetensi dasar dan indikator dapat tercapai dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang keenam, media dan sumber belajar. Maksudnya itu menentukan media dan sumber belajar yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran mingguan. Mungkin guru bisa menggunakan media visual atau audio visual. Yang ketujuh, yang terakhir penilaian. Menyusun rencana penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar dan indikator dalam mingguan. Selanjutnya untuk penyusunan rencana pembelajaran harian RPPH. RPPH ini adalah dokumen yang merinci kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam satu hari. Yang tadi kegiatan dalam satu minggu, yang kalau sedangkan RPPH kegiatan yang dilakukan dalam satu hari. Langkah-langkahnya itu yang pertama, penentuan tujuan pembelajaran harian. Menyusun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam satu hari tersebut berdasarkan kompetensi dasar indikator yang telah ditentukan dalam RPPM. Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Merancang kegiatan pembelajaran harian yang mencakup yang pertama itu ada pembukaan, kegiatan awal untuk mempersiapkan anak dalam memulai pembelajaran seperti absensi, doa, dan
persepsi. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan yang utamanya pembelajaran yang meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan ini harus mencakup penggunaan metode dan media pembelajaran yang variatif. Yang ketiga, ada penutup. Kegiatan akhir untuk menyimpulkan pembelajaran, memberikan umpan balik, dan merancang tindak lanjut. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan seperti diskusi, demonstrasi, eksperimen, atau metode lainnya yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada media dan alat pembelajaran. Menyusun daftar media dan alat pembelajaran yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran harian. Yang kelima, alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu untuk setiap bagian dari kegiatan pembelajaran. Yang keenam, penilaian. Merencanakan teknik dan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran harian seperti lembar kerja, tes, atau observasi. Yang ketujuh ada refleksi. Menyediakan ruang untuk refleksi dan evaluasi diri mengenai pelaksanaan RPPH setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini membantu untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian di hari berikutnya. Ada implementasi dan pengawasan. Implementasi adalah melaksanakan RPPM dan RPPH yang telah disusun dengan disiplin dan konsistensi serta melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi selama proses pembelajaran. Dan yang kedua ada pengawasannya. Mengawasi dan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan kualitas pembelajaran terjaga. Mungkin hanya itu jawaban dari saya, Ibu. Mohon terima kasih. Oke. Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan. Mantap. Sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Kita Maaf, boleh Ibu, keluar. ada satu pertanyaan lagi, Ibu. Itu sudah yang ke-6 itu. Oh iya, ada satu lagi. Cara penyusunan bahan ajar. Yang nomor 6-nya ya. Oh iya. Bagaimana cara penyusunan bahan ajar anak usia dini? Baik, Ibu, izin menjawab. Oke, bahan. Ya, Susunan ya, bahan silakan. ajar untuk anak usia dini yaitu memerlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Langkah-langkahnya dalam penyusunan bahan ajar untuk anak yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yaitu analisis kurikulum dengan meninjau kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku, pahami kompetisi dasar dan indikator yang harus dicapai. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran. Tetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan perkembangan anak. Tujuan juga harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, ada mengidentifikasi karakteristik anak, yaitu yang pertama usia dan tahap perkembangan. Pahami tahap perkembangan anak berdasarkan usia mereka, termasuk aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Yang kedua, minat dan kebutuhan. Kenali minat dan kebutuhan belajar anak. Hal ini penting untuk memastikan bahan ajar yang disusun relevan dan menarik bagi mereka. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran, yaitu dengan materi yang relevan. Pilih materi yang sesuai dengan tema-tema yang familiar dan menarik bagi anak usia dini seperti keluarga, alam, binatang, dan warna. Yang kedua, sederhana dan jelas. Pastikan materi disajikan secara sederhana dan jelas, menghindari konsep yang terlalu abstrak. Yang keempat, merancang aktivitas pembelajaran. Harus Itu hidup. yang pertama berbasis aktivitas, yang kedua berorientasi pada pengalaman, dan yang ketiga integratif. Yang kelima menentukan media
Hilang jaringannya. Gimana Sita? Jelek apanya sinyalnya? Iya, sepertinya Bu Zita terlempar dari Zoom. Iya. Progress. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Iya, Kita apa-apa. lanjut ya. Ya, lanjut aja. Baik, yang nomor 5 itu menentukan media dan alat pembelajaran, yaitu ada alat peraga. Guna alat peraga yang menarik dan sesuai seperti gambar, boneka, kartu kata, dan benda-benda nyata. Yang kedua ada buku cerita dan lagu. Pilih buku cerita dan lagu yang mendukung tema pembelajaran dan menarik bagi anak. Yang terakhir teknologi. Manfaat teknologi seperti video pembelajaran dan aplikasi edukatif yang dirancang khusus untuk anak usia dini dengan tetap memperhatikan waktu layar yang wajar. Yang keenam itu ada menyusun bahan ajar tertulis, yaitu panduan guru dan lembar kerja anak. Yang ketujuh, menyusun rencana penilaian, yaitu penilaian autentik dan feedback konstruktif. Yang kedelapan, melakukan uji coba dan evaluasi. Uji coba dilakukan bahan ajar dengan sekelompok kecil anak untuk melihat bagaimana mereka merespon dan apakah tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi dan revisi. Evaluasi hasil uji coba, minta feedback dari guru dan anak, lalu lakukan revisi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas bahan ajar. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu.